Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Di minggu yang berjalan ini, kita akan mempelajari dari isi Alkitab dalam MTPJ Gemim dari tanggal 23 sampai 29 Agustus 2026. Dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 28 dengan perikop pembacaan pembaruan perjanjian di Sikem dengan tema perenungan, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesempatan hari ini. Pada saat ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong urapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terdapat dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Demikian firman-Nya. Ayat 1. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ayat 4. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Ayat 5. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Ayat 6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Ayat 7. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Ayat 8. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ayat 9. Ketika itu Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Ayat 10. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ayat 11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan pula oleh panahmu. Ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ayat 14.
Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ayat 23. Ia berkata, maka sekarang, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Ayat 24. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ayat 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sihem. Ayat 26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Ayat 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Ayat 28. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Demikianlah pembacaan firman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir masa kepemimpinannya, Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Ia ingin mengingatkan mereka bahwa perjalanan hidup mereka tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Yosua membawa mereka melihat kembali apa yang telah Tuhan lakukan. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan. Tuhan memberikan kemenangan atas musuh. Dan Tuhan memberikan tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Semua itu bukan semata-mata karena kekuatan Israel. Mereka menerima semuanya karena kasih karunia Tuhan. Pesan ini juga penting bagi kita. Kadang-kadang ketika hidup mulai berhasil, kita lebih mudah mengingat usaha kita daripada pertolongan Tuhan.
kita sibuk menghitung apa yang sudah kita capai, tetapi lupa menghitung berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Karena itu, Yosua mengingatkan bangsa Israel, "Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia." Takut akan Tuhan berarti menghormati dan menaatinya. Beribadah dengan tulus berarti kita tidak hanya datang kepada Tuhan dengan kata-kata, tetapi menyerahkan hati dan kehidupan kita kepadanya. Kesetiaan kepada Tuhan juga tidak hanya terlihat ketika kita berada di gereja. Kesetiaan itu terlihat ketika kita berada di rumah, terlihat dalam cara kita memperlakukan keluarga, terlihat dalam pekerjaan, terlihat dalam keputusan yang kita ambil, dan terlihat ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Kemudian Yosua berkata, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Yosua tidak hanya berbicara tentang pilihan bangsa secara bersama-sama, ia juga memberikan teladan pribadi. "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ini adalah keputusan iman, sebab dalam kehidupan ada banyak hal yang dapat mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Pekerjaan, uang, keberhasilan, kesenangan, bahkan berbagai kepentingan pribadi dapat membuat kita perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Karena itu kita perlu terus bertanya kepada diri sendiri, siapakah yang menjadi pusat hidup saya? Jangan sampai kita hanya mencari Tuhan ketika membutuhkan pertolongan, tetapi melupakannya ketika keadaan sudah baik. Jangan sampai kita hanya menginginkan berkat Tuhan, tetapi tidak mau hidup dalam ketaatan kepadanya. Pada bagian akhir, Yosua mendirikan sebuah batu sebagai tanda peringatan atas perjanjian mereka dengan Tuhan. Batu itu mengingatkan mereka agar tidak melupakan apa yang telah mereka janjikan. Bagi kita hari ini, pesannya jelas. Jangan melupakan Tuhan setelah menerima berkat-Nya. Dan yang tidak kalah penting, setelah pertemuan itu selesai, bangsa Israel kembali ke tempat mereka masing-masing. Artinya, iman tidak berhenti di tempat ibadah. Ibadah yang sejati dilanjutkan ketika kita pulang ke rumah, kembali bekerja, bertemu keluarga, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Apa yang kita katakan di hadapan Tuhan harus terlihat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Yosua 24 mengajak kita mengingat kembali kasih karunia Tuhan dan memperbarui kesetiaan kita kepadanya. Hari ini, marilah kita mengambil keputusan seperti Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan kehidupan yang tulus, setia, dan taat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap takut akan Dia, tidak melupakan kasih karunia-Nya, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Melalui firman-Mu hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kehidupan iman bukan sekedar apa yang terlihat di hadapan manusia. Engkau mengenal hati kami, Engkau mengetahui motivasi kami, Engkau mengetahui apa yang kami kejar, apa yang kami takutkan, dan apa yang sesungguhnya menjadi pusat kehidupan kami. Ampunilah kami, jika selama ini kami lebih takut kehilangan harta, jabatan, kenyamanan, atau pengakuan manusia daripada kehilangan persekutuan denganmu. Ampunilah kami, apabila kami datang kepadamu hanya ketika membutuhkan pertolongan, tetapi melupakanmu ketika kehidupan berjalan dengan baik. Ampunilah kami, apabila ibadah kami lebih banyak terlihat di luar daripada perubahan yang nyata di dalam kehidupan. Tuhan, sucikanlah hati kami. Jauhkan kami dari iman yang hanya menjadi penampilan. Jauhkan kami dari sikap menjadikan Engkau sekedar tempat untuk meminta berkat dan pertolongan. Ajarlah kami mengenal-Mu, bukan hanya karena apa yang Engkau berikan, tetapi karena kami sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati-Mu.
berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan, hati yang menghormati kekudusan-Mu, hati yang tunduk kepada kehendak-Mu, hati yang tidak mendua. Tuhan, mampukan kami beribadah kepadamu dengan tulus, ikhlas, dan setia. Biarlah iman kami tidak berhenti di dalam gedung gereja. Ketika kami kembali ke rumah, biarlah iman itu nyata. Ketika kami bekerja, biarlah kejujuran menjadi kesaksian kami. Ketika kami menjalankan tanggung jawab, biarlah kami dapat dipercaya. Ketika kami berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kami, ajarlah kami tetap menunjukkan kasih. Ketika kami memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar, berikan kami keberanian untuk memilih jalan yang berkenan kepadamu. Dan di dalam keluarga kami, biarlah kami dapat berkata dengan sungguh-sungguh, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan gerejamu. Jagalah setiap jemaat agar tidak kehilangan arah di tengah perubahan zaman. Jadikan gereja sebagai tempat di mana kebenaran firman-Mu dihormati, kasih dinyatakan, keadilan diperjuangkan, dan kehidupan yang kudus diwujudkan. Tolonglah kami agar tidak menjadi orang percaya yang hanya terlihat baik pada hari ibadah, tetapi menjadi saksi Kristus dalam seluruh kehidupan. Apa yang kami dengarkan hari ini, kiranya tidak berhenti sebagai pengetahuan. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, dan berikan kami keberanian untuk menjalaninya. Kami percaya, Tuhan yang telah menyertai umat-Mu sejak dahulu, adalah Tuhan yang juga memegang kehidupan kami sampai hari ini. Kepadamu-lah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan sekarang, bersama-sama kami berdoa, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman hari ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi tertanam dalam hati kita dan kita wujudkan dalam kehidupan setiap hari. Shalom.